warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas di malam hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, Ibu sedikit menjelaskan mengenai apa itu ABM. Oke, sudah Ibu sharekan ini di grup Poliklas semua ya. Jadi silakan kalian membaca dan menyimak apa yang Ibu sampaikan di video ini. Jadi ABM itu bisa dikatakan seperti tes ya. Tes ini kayak asesmen gitu, mengukur potensi seseorang yang dirancang untuk memprediksi kemampuannya pada bidang-bidang khusus. Nah, jadi ABM itu mirip-mirip kayak tes psikologi gitulah pokoknya ya. Kemampuannya pada bidang khusus seperti bakat minat seseorang tuh berdasar ketertarikannya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Nah, jadi ABM itu bisa dikatakan untuk mengukur sejauh mana bakat minat yang kita miliki itu. Nah, kemudian tujuan dan manfaatnya sangat banyak loh sebenarnya. Di sini memberikan informasi kepada siswa, sekolah ataupun orang tua. Jadi selain orang tua, selain guru, siswa semuanya akan tahu apa saja potensi yang kita miliki. Misal pada bidang-bidang khusus berdasarkan aspek yang diukur sehingga diharapkan dapat membuat arah pengembangan diri secara lebih jelas dan terencana. Jadi kalau kita sudah mengikuti ABM itu apa, nanti apapun hasil yang kalian isi, kalian jawab itu langsung tersimpan dan terekam di Proktor. Kemudian ada hasilnya langsung. Nanti setelah ngisi itu sekitar tanggal 30 kalau nggak salah, nanti bisa kalian minta hasil dari kalian isi. Misalnya kecenderungan kalian itu di bidang apa, bakat minatnya di bidang apa gitu, nanti ketahuan dari situ. Nah, kemudian manfaatnya juga sangat banyak. Memprediksi kemampuan siswa jika mendapat kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. Nah, jadi manfaatnya ini bisa dengan ini ya. Misalnya kalau kalian ingin melanjutkan bekerja, melanjutkan kuliah atau berwirausaha, nah kalian akan tahu manfaat dari ABM itu. Kalian akan mengetahui, oh berarti bakat saya ini kecenderungan di bidang apa, sosial kah, di bidang matematika, karena nanti ketahuan dari soal-soal yang kalian isi ya. Kemudian cara mengisinya pun usahakan jangan ini ya, jangan tidak serius. Jadi isinya harus betul-betul serius. Itu manfaatnya gitu. Jadi jangan sampai sayang ya kalau dikerjakan asal-asalan. Nah, aspek asesmen bakat ini bisa melalui perbalnya seperti apa, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanika, bahasa, dan klerikal. Ini aspek asesmen bakatnya. Perbalnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa, daya penalarannya seperti apa juga, dan spasial seperti apa. Itu kalian akan tahu nanti pada saat mengisi asesmen bakat minat yang akan kalian isi nanti. Nah, di sini akan saya jelaskan kembali perbal itu seperti apa. Mengukur kemampuan pemahaman konsep. Nanti kan ada soalnya itu seperti bahasa Indonesia gitu ya, wacana. Kalian membaca tuh apakah dengan saksama, dengan sungguh-sungguh atau tidak, nanti ketahuan dari hasil. Konsep berbentuk verbal, teks bersifat abstrak, kompleks, dan implisit, serta mengungkap performa siswa dalam menghadapi aktivitas berhubungan dengan informasi atau gagasan yang diekspresikan secara verbal ya. Misalnya memahami konsep suatu gagasan itu seperti apa. Di situ nanti akan kalian tahu pada saat nanti kalian pengisian asesmen nanti ya. Kemudian yang kedua ini kuantitatifnya seperti apa, yaitu mengukur kemampuan memecahkan masalah yang melibatkan informasi dalam bentuk numerik. Nah, numerik itu bisa dikatakan dengan matematika kalian seperti apa, angka-angka gitu ya, kuantitatif dengan efektif, dan mengungkap performa siswa dalam menghadapi aktivitas seperti menggunakan operasi bilangan, mengestimasi, memprediksi, menentukan hubungan informasi berupa angka. Jadi ini berhubungan dengan matematika. Jadi kecenderungan kalian nanti itu mengisinya seperti apa matematikanya. Kalau memang kalian merasa tidak sreg atau tidak suka dan matematika, kan akan nampak nanti hasilnya bahwa kecenderungan matematika di situ lebih rendah ya dari dengan bidang yang lain. Kemudian penalaran di sini yaitu kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah serta menemukan prinsip yang melandasi hubungan antar konsep informasi yang bersifat kompleks. Penalar ini bisa dikatakan seperti ini ya, berpikir secara logis bagaimana kalian memikirkan satu hal. Misalnya ada soal secara menjawab penalaran secara luas, tidak monoton itu saja ya. Nah, kemudian mengambil keputusan yang secara tepat itu seperti apa penalarannya. Kemudian membuat pertimbangan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif. Jadi penalaran ini dalam bahasa globalnya itu berkembang, berpikir kritisnya itu
Sangat banyak ya kosakata yang digunakan. Misalnya dalam menjelaskan sesuatu hal, ada pertanyaan apa gitu, pengertian apa, kalian bisa menjabarkan secara luas, tidak secara sempit gitu ya. Kemudian yang keempat ini spasial itu seperti apa. Jadi nanti ada soal tentang spasial itu kemampuan memahami informasi berbentuk gambar. Nanti ada soal-soal berbentuk gambar ya, bagaimana cara memecahkan masalah dari situ, stimulasi gambar itu seperti apa. Aspek ini mengungkapkan performa siswa ketika melakukan pekerjaan yang melibatkan gambar-gambar ya, misalnya peta, kotak, bangun ruang, dan berbagai perspektif, menentukan titik koordinat atau membuat sketsa dalam gambar 3 dimensi. Nanti ada di situ pada saat kalian mengisi soal-soalnya itu. Nanti ketahuan kalau memang kalian tidak kecenderungan ke sana, nanti hasilnya pun tidak akan ke sana ya. Jadi usahakan kerjakan dengan baik dan benar. Kemudian mekanika, mengukur kemampuan pemahaman prinsip-prinsip kerja mekanik dasar sehingga mampu memahami cara kerja peralatan atau mesin-mesin. Nah, nanti kalau sesuai dengan jurusan kalian, mekanik itu kalau kalian mampu untuk menjawabnya dengan benar, berarti kecenderungan mekanik kalian lebih tinggi nilainya di sana. Kemudian dihadapkan pada tugas-tugas yang berkaitan dengan peralatan mesin dan perkakas ya, melakukan perakitan, bongkar pasang peralatan atau memasang komponen suatu barang. Ini nanti ketahuan pada saat kalian mengerjakan ini ya, mengerjakan asesmen yang berhubungan dengan mekanik tadi. Kemudian penggunaan bahasanya seperti apa? Jadi pada saat kalian menjawab soal-soal yang sudah diberikan pada saat ABM nanti, ada gagasan dari suatu kalimat atau bacaan serta mengkomunikasikan gagasannya menggunakan bahasa baku tata bahasa yang benar. Jadi penggunaan bahasanya itu seperti apa? Kalau kecenderungan kalian berbahasa atau public speakingnya bagus, itu biasanya penggunaan bahasanya tentu dengan baik dan benar ya. Kemudian ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang berhubungan dengan teks seperti membuat dan menelaah hasil laporan, mengedit atau suatu berita serta membuat karangan tertulis. Nah, biasanya ini nanti juga ada soal di sana mengenai penggunaan bahasa. Bagaimana kalian memahami bahasa atau bacaan nanti pada saat setiap soal-soalnya nanti ada tentang bahasa. Kemudian klerikal. Apa itu klerikal? Mengukur kemampuan menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang membutuhkan kecepatan, ketelitian, konsistensi, dan daya ingat. Ini biasanya berhubungan dengan ini ya, berhitung mungkin ya, sudah masuk di sini juga. Kemudian bagaimana cara kalian menyortir barang, cara mengetik secara cepat, mengumpulkan sesuatu yang berulang-ulang dengan cepat. Biasanya ini berhubungan misalkan seperti ini ya, mereka-mereka yang menjadi pegawai atau petugas bank biasanya itu. Kemudian asesmen minat itu ada 3, nanti akan dijabarkan di sana. Minat dasar seperti apa, metodis, kemudian praktis. Di sini bisa kalian baca ya, ketertarikan bersifat unik dan relatif. Minat dasar kalian itu bagaimana, kemudian ketertarikan pada berbagai aktivitas pekerjaan yang terarah seperti apa juga. Kemudian minat praktis itu ketertarikan pada berbagai aktivitas pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dalam dan pengalaman teknis yang bersifat mudah dipelajari atau tanpa pelatihan khusus ya. Ini jadi bisa kalian baca nanti di sini ya. Di sini ada minat dasarnya, social facilitating, managing, kemudian business detail, data process, artistic, dan help. Bisa kalian baca di sini secara global ya. Ada 3 tadi, ada penjelasan juga di sini. Nah, ini hasil bakat minatnya nanti kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kalau nilai kalian skornya 57, berarti kemampuan spesialnya sedang, kemampuan verbalnya sedang. Kemudian kalau 67 itu kemampuan penalarannya tinggi. Kemudian kalau kemampuan elektronikalnya sedang nih, nanti ada skor-skornya. Kalau kalian kecenderungan dalam bahasa, skornya pasti tinggi. Kemudian hasil asesmennya seperti apa? Nah, semua di sini sudah tertulis ya. Nah, ini kalian bisa lihat jumlah dan soal alokasi waktunya itu kurang lebih verbal itu sekitar 5-10 menit ya alokasinya ya, 5 atau 10 menit. Kuantitatif, figural kalian bisa lihat di sini kurang lebih nanti 160 soal nanti yang kalian akan kerjakan. Oke ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dipahami. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa menjawab dengan baik dan benar ABM besok. Bagi yang sudah melaksanakannya, kita tunggu hasilnya nanti sekitar tanggal 30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.